ya mohon maaf gitu, pasti levelnya udah beda sama pilot gitu ya kan. Dia pasti tahu gitu, ini pilot udah punya istri ya. Bisa jadi ya emang dia pengen naik level gitu, pingin punya suami pilot gitu ya kan. Gak peduli itu suami orang atau bukan gitu deh. Mungkin dia berpikir, kalau misalnya gue ternyata dipilih gitu ya kan, istrinya mungkin dibuang gitu. Hola netizen yang tercinta, viral kisah selingkuh pilot dan pramugari. Pihak maskapai Citylink pun turun tangan. Elmer Saherman, suami Rananda dengan selingkuhannya Bella Damaika akan dipanggil oleh pihak Citylink. Diketahui Elmer Saherman merupakan pilot, sedangkan selingkuhannya Bella Damaika merupakan pramugari Citylink. Head of Corporate Secretary dan CSR Divisi PT Citylink Indonesia, Hazai Ibnu Rashad menyebut Elmer Saherman dan Bella Damaika akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Lalu, apakah Elmer Saherman dan Bella Damaika akan dipecat? Pihak Citylink belum memberikan keterangan terhadap hal tersebut. Akan tetapi, di akun media sosial resmi Citylink, ribuan netizen yang berbakti mendesak pihak maskapai penerbangan tersebut untuk memecat Elmer Saherman dan Bella Damaika. Sebelumnya, Irananda membongkar perselingkuhan Elmer Saherman dan Bella Damaika di media sosial Instagramnya. Unggahan Irananda sangat viral. Irananda menyebut selama 4 tahun menikah, Elmer sudah 6 kali ketahuan berselingkuh dan 5 diantaranya dengan wanita yang sama. Di tahun 2022, Irananda ternyata sudah pernah menegur Bella Damaika melalui WA. Namun kala itu Bella Damaika membantah dirinya memiliki hubungan spesial dengan Elmer Saherman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terus gara-gara ngeliat kasus perselingkuhan yang lagi viral banget nih kan, kalian tahu siapa kan? Selingkuh itu butuh effort. Nyatanya orang yang selingkuh itu bisa chattingan di luar dari kayak misal dari TikTok gitu kan, dia chat dari aplikasi Gojek gitu kan. Terus pokoknya aplikasi apa aja deh. Dan ini gue pengen ceritain, ada salah satu temen gue selingkuh, tau gak dari aplikasi apa? Ini bisa tebak? Gue pengen cerita nih. Jadi temen gue ini, kita lagi nongkrong cerita, terus dia lagi main game dong. Kayak gini kan, kalau main game kan biasanya gini. Terus gue bilang, kalau nongkrong tuh gak usah main game dong, lo nih kita udah jarang ketemu, lo nongkrong dia masih main game. Terus aku langsung lihat kan, lo gak main game, lo ngapain anjir chatan? Kalian tahu ternyata dia chattingnya dari Mobile Legend, dari Mobile Legend loh. Dari situ gue langsung mikir kayak ternyata selingkuh tuh emang butuh effort ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya gimana ya, susah memang nyari yang setia tuh, jujur-jujuran aja. Kadang capek, kadang ngerasa kayak kecombrang. Bisa nggak lo tuh setia, lo tuh bersyukur, biasa lo tuh udah dapat semuanya gitu loh. Dan ini kebanyakan ya, hampir 100% bahkan orang yang jadi selingkuhan itu pasti selalu downgrade. Kayak gue nggak tahu sih, nggak habis pikir kenapa sih orang udah capek gue. Gila cuy, ini bener-bener jam berapa nih gue? Tuh jam 2.40, mau jam 3 gue masih melek nih gara-gara lagi hebohnya perselingkuhan ini. Bapak lagi kerja 4 hari. Bener banget, ini video dibuat tanggal 29 November, dimana kelihatan 28 November si bapak lagi kirim foto selfie. Gue yang nonton aja, mungkin kalau sebelum berita ini keluar ikut happy gitu loh ya, jalan-jalan nih kereta komuter lain. Sekarang kasihan, astagfirullahaladzim. Ega lu bewok, tega dah. Gara-gara lu ya, gue yang bewok kumisan gini ya ikut jadi keseret-seret sama netizen. Bilangnya ya, lu juga bang, lu bewok, soalnya gue jadi curiga sama lu bewok. Taga, gue sagi ya. Sagi kalau udah sayang banget ya, tulus banget, kagak boleh dilepas itu kalau orang sagi itu loh. Ini gue liatin ya, itu kan video dibuat tanggal berapa sih tadi, 28 atau 29 gitu. Ini gue liat nih chatannya nih, astaga ya Allah. Gue liat ada tujung tuh, 28 November kirim foto, terus dibaleskan selalu miring, kata mamangnya kayak otaknya. Astagfirullahaladzim, itu istri lu tuh lagi nunggu lu dateng gitu ya, makanya liburan naik komuter lain lu kayak begini. Malih netizen mah pinter banget ya, maksud gue cari tahu ya tanggal gitu kan, cocokin sama dia bukti chatnya sama istrinya tuh lagi ngapain, beneran gak sih tanggal segitu tuh gak lagi sama suaminya. Buset, dah pinter banget dah ini. Lu harus udah pada cuti netizen ya, liburan gitu, liburan. Gue bilang ini jalanan kagak macet kali ya, pada di rumah semua ya. Maksud gue kayak lu kagak pada liburan apa ya, cari tahu ya. Gue juga gak liburan sih, baru selesai kerja kemarin tetap masuk. Udah gitu apa sekarang
para pasangan tuh pada ngecekin HP pasangannya kali ya. Kayak jadi detektif Conan tiba-tiba gitu kan, ngecekin satu-satu. Mulai dari mungkin aplikasi chatting-chattingan lah, terus sampai ke aplikasi yang bisa chatting lah pokoknya ya. Gue mendingan ke Monas ya, ini hari Sabtu ya, katanya ntar malam tuh Monas bagus banget gitu kan. Ada apa, video mapping kali ya. Wah, dateng deh ke Monas beneran, katanya bagus nih Sabtu ini. Yuk kesana bareng yuk. Berita perselingkuhan itu kan 2023 itu nggak berhenti-berhentinya ada ya, entah dari kalangan artis, konten kreator, atau mungkin orang di sekitar kita. Dan yang namanya perceraian itu 2023 banyak banget loh. Tapi lo semua tuh merhatiin gak sih, ini sepenglihatan gue ya, di umur gue yang udah 20 tahun ke atas ini, gue ngeliat para lelaki yang dulunya nyelingkuhin istrinya dan kayak ninggalin anak istrinya, udah nggak nafkahin lagi, pokoknya lepas tanggung jawab deh. Tuanya tuh sakit-sakitan. Ini kan gue bilang sesuai dengan apa yang gue lihat aja ya selama ini. Gue gak mau mendului Tuhan atau gimana-gimana, tapi kayak ada yang stroke, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, dan gak tahu kenapa ya, para laki-laki ini nih yang abis selingkuh pas mereka lagi sakit, istri mereka nih yang dulu mereka bela-belain banget sampai ninggalin keluarga kecil mereka dulu, itu istrinya gak terlalu nolongin dia gitu loh, entah ditinggalin lah atau kayak pokoknya kurang baik deh istrinya gitu loh ternyata. Dan gak sedikit juga para lelaki itu yang udah pada tua-tua, yang udah pada sakit-sakit, yang dulunya meninggalkan keluarga kecil mereka, yang lepas tanggung jawab, tiba-tiba pas udah tua, pas udah sakit, ngekontak balik istrinya, ngekontak balik anaknya, kayak entah minta dikasihanin atau minta sumbangan dana gitu-gitu loh. Ini sih gue ngeliat dari logika gue aja ya, ketika misalkan suami istri punya anak nih, anggaplah si suami ini gajinya 10 juta dan setiap bulannya suami ini ngasih ke istrinya 5 juta. 5 juta itu untuk makan anaknya, untuk bayaran anaknya, untuk listrik dan lain sebagainya. Nah, sisa duit suami 5 juta dong tuh bisa untuk cicilan, bisa untuk tabungan dan lain sebagainya. Intinya si suami ini tuh dapat jatah full bersih untuk diri dia sendiri cuman 2 juta atau 3 juta. Nah, tanpa kalian sadarin, artinya rezeki si suami ini itu cuman 2 juta atau 3 juta itu. Karena menurut gue ya, bisa dibilang sesuatu itu adalah rezeki kita ketika kita bisa nikmatin. Ada kan orang kaya di luar sana yang duitnya banyak banget, tapi ya sayangnya dia sakit gitu loh, dia nggak bisa menikmati kekayaan dia gitu loh. Kekayaannya dinikmatinnya sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya, dia sendiri nggak bisa, dia terbaring di rumah sakit gitu loh. Berarti artinya itu bukanlah rezeki dia cuman dapat uang yang banyak tapi uang tersebut bukan untuk dia gitu loh. Dan ketika ada seorang suami yang akhirnya misalkan menyelingkuhi istrinya, meninggalkan anak istrinya, dan lepas tanggung jawab, udah nggak nafkahin lagi, ya Tuhan ambil gitu loh rezekinya. Makanya kenapa banyak orang-orang yang abis selingkuh, yang abis bercerai dan kayak lepas tanggung jawab, mereka tiba-tiba bangkrut, di PHK dan lain sebagainya. Ya karena apa, emang ya itu bukan rezeki lo gitu loh. Dan kayak setelah perceraian itu tiba-tiba, kok tiba-tiba istrinya dipromosiin nih atau naik jabatan nih dan lain sebagainya, usahanya sukses nih. Ya karena Tuhan juga melihat si istrinya ini sekarang menjadi tulang punggung gitu loh. Istrinya ini harus menanggung anaknya, menanggung dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi Tuhan alirkan rezeki ke istrinya gitu loh. Tapi yang paling serem sih yang tadi gue bilang itu, nggak tahu kenapa ya laki-laki di luar sana rata-rata nih kalau dia selingkuh, ninggalin anak istrinya, kayak bener-bener sampai lepas tanggung jawab, lepas nafkah dan lain sebagainya, kayak dia bener-bener bikin istrinya sakit hati banget, tuanya sakit-sakitan. Ya Allah, gue kayak itu kayak apa ya, gue ngeliat semuanya tuh begitu gitu loh. Orang yang selingkuh tuh gedenya sakit, nggak tahu kenapa ya. Sakitnya juga bukan yang kayak cuman sakit biasa, yang sampai kayak nggak berdaya, yang sampai stroke gitu loh, kayak yang bener-bener dia butuh orang lain gitu loh untuk ngurusin dia. Ih, serem banget. Pilot sama pramugari 90% tuh pasti selingki alias cheating gitu, kata orang-orang. Padahal sebenarnya mau di kantoran biasa, mau perbankan industri, mau finance industri, ataupun hospital industri sama aja nek gitu. Balik lagi ke manusianya, balik lagi ke apakah punya integrity atau enggak gitu. Dalam perselingkihan ini jelas pilotnya salah, mbak mugarinya juga salah. Menurut gue mungkin si pramugarinya ini ya mohon maaf gitu, pasti levelnya udah beda sama pilot gitu ya kan. Dia pasti tahu gitu, ini pilot udah punya istri ya. Bisa jadi ya emang dia pengen naik level gitu, pingin punya suami pilot gitu ya kan. Gak peduli itu suami orang atau bukan gitu deh. Mungkin dia berpikir, kalau misalnya gue ternyata dipilih gitu ya kan, istrinya mungkin dibuang gitu. Ya bisa aja, jadi dia pengen levelnya naik gitu dengan nikahin pilot gitu ya kan. Ya terlepas itu pilot punya istri atau enggak gitu, dia gak peduli. Dan banyak emang perempuan yang seperti itu. Padahal kalau menurut gue, kalau lu punya value, harusnya lu gak usah takut. Yang mapan, yang single tuh banyak. Kenapa mesti milih laki orang, apalagi ini tanpa status gitu.
Tapi ya itu, balik lagi, zaman sekarang banyak perempuan yang nggak peduli Nek gitu. Mau itu laki udah tua, mau itu laki udah punya bini 3, ataupun dia misalnya cuma jadi ani-ani simpenan doang, banyak yang nggak peduli gitu. Yang penting dia dapet cuan gitu ya kan, tidak bekerja tapi bisa shopping, mer sana sini, berkedok, bisnis woman gitu ya kan. Banyak Nek yang begitu, jadi gue sih udah nggak heran lagi gitu. Ambil piring di rumah si Anya, para penumpang tegakkan duduknya, jangan miring kayak otaknya. Unjuk aksi sambil makan kedongdong, sayang jangan seksi-seksi dong, main petasan di rumah si Mayang. Atasan dikit sayang, minum asam sulfat sebelum ngedekor, moga sehat deh lu pelakor.